Musim kering sedang mencapai puncaknya di Botswana. Hujan sudah lama mereda, rumput menguning, lubang-lubang air mulai menyusut. Debu kembali menutupi jalur yang dilalui kawanan hewan. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Air datang. Bukan sebagai hujan dari langit, air muncul perlahan dari utara. Saluran yang beberapa minggu sebelumnya dangkal mulai meninggi. Air melampaui tepian, masuk ke padang rumput, lalu menyebar semakin jauh. Daratan yang kering berubah menjadi pulau-pulau kecil. Jalur yang sebelumnya bisa dilewati kendaraan mulai terputus. Dan ketika sebagian besar Botswana justru semakin kering, sebuah bagian dari Kalahari berubah menjadi rawa raksasa. Gajah berdatangan, antelope memasuki air, burung-burung memenuhi dataran banjir yang baru terbentuk. Dalam waktu relatif singkat, tempat yang berada jauh dari laut berubah menjadi salah satu dunia berair terbesar di Afrika. Yang lebih aneh, hujan yang membawa semua air ini sudah jatuh berbulan-bulan sebelumnya. Lebih dari 1.000 kilometer dari sini, di negara lain. Inilah Okavango. Sebuah sungai besar yang melintasi Afrika bagian selatan, lalu kehilangan bentuknya di tengah Kalahari. Dan untuk memahami mengapa gurun ini justru kebanjiran ketika musim semakin kering, kita harus meninggalkan Botswana. Perjalanan air dimulai jauh di utara, di dataran tinggi Angola. Wilayah ini tidak terlihat seperti bayangan umum tentang Afrika bagian selatan yang kering. Tanahnya lebih tinggi, musim hujannya kuat, sungai kecil dan lahan basah tersebar di antara padang rumput luas. Ketika hujan musim panas turun, air mulai terkumpul. Sebagian masuk ke sungai Kubango, sebagian lagi memasuki Quito. Dua sungai ini lahir dari wilayah berbeda, lalu perlahan mengalir ke selatan. Kubango membawa aliran melalui jalur yang lebih jelas. Quito melewati bentang berpasir dan lahan basah yang dapat memperlambat pelepasan air. Keduanya kemudian bertemu. Dari pertemuan inilah salah satu perjalanan air paling aneh di Afrika benar-benar dimulai. Sistem sungainya memanjang sekitar 1.500 hingga 1.600 km dari dataran tinggi Angola sampai bagian bawah Okavango di Botswana. Sebagian besar aliran yang kelak membanjiri delta berasal dari hujan di wilayah hulu Angola. Tetapi air ini tidak sedang terburu-buru. Hujan yang turun pada awal tahun tidak langsung muncul sebagai banjir besar di Botswana. Ada jarak yang sangat panjang di antaranya. Ada dataran berpasir, ada rawa, ada saluran sungai yang menyimpan dan melepaskan air secara perlahan. Gelombang banjir membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk berjalan ke selatan. Dan justru keterlambatan inilah yang membuat Okavango begitu aneh. Ketika Angola sedang basah, Botswana masih belum melihat seluruh air itu. Ketika hujan Angola kemudian melemah dan musim kering mulai menguasai wilayah selatan, gelombang banjir masih dalam perjalanan. Air baru tiba kemudian. Di beberapa bagian sistem, puncak aliran di hulu dan puncak banjir di bagian bawah delta dapat terpisah berbulan-bulan. Akibatnya, luapan besar Okavango mencapai Botswana pada musim kering, ketika hujan lokal sudah jauh berkurang. Itu sebabnya banjir di sini seperti datang dari musim yang salah. Namun, sebelum mencapai Botswana, air masih harus melewati Namibia. Di perbatasan Angola dan Namibia, sungai membentuk garis kehidupan yang sangat kontras dengan wilayah di sekitarnya. Dari udara, jalurnya terlihat hijau. Di satu sisi terdapat air yang terus mengalir. Tidak jauh dari tepian, tanah kembali mengering. Permukiman mengikuti sungai, ladang muncul dekat air. Perahu kecil melintas di beberapa bagian. Sungai yang kelak kehilangan dirinya di Botswana
di sini masih memiliki bentuk yang mudah dikenali. Ada satu saluran utama, ada tepian, ada arah yang jelas. Di Namibia, sungai ini lebih dikenal sebagai Kavango. Semakin jauh ke timur, bentang alam mulai memberi tanda bahwa perjalanan menuju delta sudah semakin dekat. Lalu, air sampai di Popa Falls. Namanya terdengar seperti air terjun besar. Yang muncul justru bentang jeram lebar. Sungai melewati batuan keras dan turun hanya beberapa meter. Pada musim ketika air lebih rendah, batu-batu gelap memecah aliran menjadi banyak arus kecil. Popa Falls menjadi salah satu bagian terakhir perjalanan ketika air masih mempunyai penurunan yang cukup jelas. Setelah ini, tanah di depan sungai semakin datar, dan beberapa ratus kilometer berikutnya akan mengubah seluruh bentuk Okavango. Air memasuki Botswana melalui sebuah koridor panjang di bagian utara delta. Wilayah ini sering disebut Panhandle. Bentuknya sempit dibanding bentang luas yang menunggu di selatan. Pada tahap ini, Okavango masih tampak seperti sungai. Salurannya lebar, papirus tumbuh di tepian. Perahu dapat mengikuti jalur air jauh ke pedalaman. Kuda Nil berendam di bagian yang dalam. Buaya Nil menggunakan tepian yang lebih tenang. Namun, jika perjalanan diteruskan ke selatan, batas sungai mulai sulit ditentukan. Saluran utama bercabang. Satu cabang pecah menjadi beberapa jalur. Sebagian air masuk ke laguna. Sebagian menyelinap di antara papirus. Sebagian meluber ke padang rumput yang hanya terendam beberapa bulan setiap tahun. Sungai sepanjang lebih dari 1000 kilometer mulai kehilangan satu tubuhnya. Disinilah Okavango berubah menjadi delta. Biasanya kata delta membawa bayangan tentang ujung sungai yang bertemu laut. Nil bertemu Mediterania, Mekong bertemu Laut Cina Selatan, Mississippi berakhir di Teluk Meksiko. Okavango tidak memiliki air seperti itu. Tidak ada samudra di depan. Air masuk ke sebuah cekungan pedalaman yang tertutup di Kalahari. Karena itu, Okavango dikenal sebagai delta pedalaman atau sistem endorik. Tempat air tidak mempunyai jalur sungai normal menuju laut. Namun, ketiadaan laut baru menjawab separuh keanehannya. Masalah berikutnya adalah bentuk tanah. Jika wilayah ini memiliki kemiringan besar, Okavango mungkin tetap menjadi sungai panjang yang mengalir jauh ke selatan. Kalahari membuat jalannya berbeda. Permukaan delta luar biasa landai. Perbedaan ketinggian dalam jarak yang sangat jauh hanya kecil. Air kehilangan dorongan untuk tetap berada dalam satu saluran. Begitu memasuki bagian yang lebih datar, aliran mulai mencari setiap cekungan yang tersedia. Sedikit endapan dapat mengubah arah kanal. Rumpun tumbuhan memperlambat arus. Pasir menumpuk. Satu jalur menjadi dangkal. Sementara jalur lain menerima lebih banyak air. Dalam beberapa tahun, sebuah kanal dapat berubah peran. Tempat yang dahulu menerima banyak air bisa mengering. Daerah lain yang lama hanya berupa padang rumput dapat kembali terendam. Dari udara, seluruh delta terlihat seperti kipas raksasa yang dibuka di atas Kalahari. Bagian atasnya sempit. Semakin ke selatan, air menyebar ke jaringan berwarna biru, hijau, dan coklat yang sulit dipisahkan satu sama lain. Di antara jaringan itu terdapat rawa permanen sekitar 600.000 hektar. Ketika banjir musiman meluas, hingga sekitar 1,2 juta hektar padang rumput tambahan dapat ikut tergenang. Dan banjir itu tidak datang sekaligus. Okavango berubah perlahan. Air tiba dari Panhandle, kemudian gelombangnya merambat ke selatan. Sebuah kanal naik beberapa sentimeter. Beberapa hari kemudian, air memasuki rerumputan. Cekungan rendah mulai terhubung. Jalur yang sebelumnya terpisah menjadi satu jaringan. Di tempat yang sangat datar, kenaikan kecil dapat membuka wilayah banjir yang sangat luas.
Dari sinilah perubahan besar mulai terlihat. Padang yang selama musim sebelumnya menjadi tempat berjalan antelop berubah menjadi air dangkal. Rumpun-rumput tumbuh di tengah genangan. Pulau-pulau kecil muncul seperti titik-titik daratan di antara kanal. Hewan mulai merespon. Salah satu yang paling cocok dengan dunia ini adalah red leachway. Antelop ini banyak menggunakan daerah rawa dan dataran banjir. Ketika dikejar, air yang menyulitkan hewan lain justru menjadi keuntungan. Red leachway berlari masuk ke genangan. Kakinya menembus air dangkal. Pemangsa yang terbiasa mengejar di tanah kering kehilangan sebagian kecepatannya. Beberapa bagian Okavango berubah menjadi benteng yang dibangun dari air. Gajah menggunakan banjir dengan cara berbeda. Ketika sumber air di kawasan yang lebih kering menyusut, delta menawarkan ruang luas yang masih dipenuhi air dan makanan. Kawanan dapat berjalan melintasi kanal dangkal. Belalai muncul di kawasan permukaan. Anak gajah mengikuti tubuh besar di kawasan mereka. Di tempat tertentu, air mencapai perut. Beberapa kilometer kemudian, kawanan yang sama kembali berjalan di padang kering. Kontras ini seperti terus muncul di Okavango. Rawa dan sabana tidak terpisah oleh batas besar. Keduanya bercampur. Kanal sempit bisa berdampingan dengan hutan kecil. Padang rumput tergenang, bertemu pulau yang cukup kering untuk ditumbuhi pepohonan besar. Di bagian tengah delta terdapat Moremi. Di sini perbedaan antara darat dan air menjadi semakin jelas. Sebuah kendaraan dapat berjalan melewati tanah kering pada pagi hari, mengikuti jejak gajah dan antelop. Beberapa kilometer kemudian, jalurnya berakhir karena banjir. Perjalanan harus berubah. Di air dangkal, salah satu cara paling khas untuk masuk lebih jauh adalah menggunakan mogoro. Perahunya panjang dan sempit. Pengemudi berdiri di bagian belakang. Sebuah galah panjang ditekan ke dasar kanal. Lalu, tubuh mogoro meluncur perlahan di antara papirus. Tidak ada jalan beraspal untuk diikuti. Yang menentukan arah adalah air. Saat banjir tinggi, jalur baru terbuka. Ketika permukaan turun, sebagian kanal terlalu dangkal untuk dilewati. Bagi penduduk di sekitar delta, pergantian ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan. Air mempengaruhi perjalanan, penangkapan ikan, lokasi yang bisa dicapai, dan bagaimana kawasan banjir digunakan sepanjang tahun. Kehidupan manusia di Basin Okavango juga bergantung langsung pada sungai dan sumber daya lahan basahnya. Dari Mogoro, ukuran Okavango justru sulit dipahami. Pandangan hanya mencapai beberapa puluh meter. Papirus menutup sisi kanal. Air hitam memantulkan langit. Sesekali jalur terbuka ke laguna. Lalu kanal kembali menyempit. Tetapi jika kita naik jauh ke udara, semua potongan kecil itu mulai menyatu. Puluhan kanal membentuk satu jaringan. Jaringan itu mengelilingi ribuan pulau, dan beberapa pulau menyimpan cerita yang jauh lebih aneh daripada yang terlihat di permukaan. Salah satunya adalah Chief Island. Daratan ini membentang di bagian tengah delta dan berdiri sedikit lebih tinggi dari banyak dataran banjir di sekelilingnya. Perbedaannya tidak perlu ratusan meter. Di Okavango, satu bagian tanah yang hanya sedikit lebih tinggi dapat mengubah segalanya. Ketika banjir meluas, wilayah rendah tenggelam. Chief Island tetap menyediakan daratan. Satwa dari daerah sekitar kemudian memiliki tempat kering di tengah dunia yang semakin berair. Pepohonan tumbuh, padang tetap terbuka. Beberapa jenis hewan yang menghindari rawa dalam dapat terus bertahan dekat air tanpa harus tinggal di dalamnya. Karena itu, Okavango sebenarnya tidak pernah menjadi satu rawa tanpa akhir. Tempat ini seperti mosaik.
Sebagian selalu basah, sebagian hanya tergenang ketika gelombang banjir besar datang. Sebagian hampir selalu kering. Setiap perbedaan kecil menciptakan habitat berbeda. Itulah sebabnya saat air terus menyebar, hewan tidak hanya mendatangi delta untuk minum. Seluruh landscape menawarkan sesuatu yang berubah sepanjang musim. Ikan masuk ke daerah yang baru terhubung dengan kanal. Burung air mengikuti munculnya genangan. Rumput mudah tumbuh setelah tanah menerima air. Ketika banjir kemudian turun, sebagian nutrisi tertinggal di daratan. Seluruh kawasan hidup mengikuti satu denyut tahunan. Denyut itu datang terlambat dari Angola. Namun, di tengah semua kehidupan ini, ada masalah yang sulit terlihat. Air Okavango membawa mineral terlarut. Setiap sungai melakukannya. Batuan lapuk, partikel larut masuk ke aliran. Mineral kemudian terbawa ke hilir. Pada sungai yang berakhir di laut, bahan-bahan tersebut terus dibawa keluar. Okavango tidak punya pintu keluar. Air datang setiap tahun. Sebagian besar air kemudian hilang ke atmosfer. Mineralnya tertinggal. Jika proses itu berlangsung terus-menerus selama ribuan tahun, tempat ini seharusnya menghadapi masalah besar. Airnya bisa semakin asin, rawa air tanah dapat berubah. Tetapi, sebagian besar kanal Okavango tetap cukup segar untuk mendukung ekosistem air tawar. Jawabannya tersembunyi di tanah pulau-pulau kecil yang selama ini hanya tampak sebagai daratan di antara rawa. Air meresap dari kanal menuju tanah. Akar pohon menyerapnya. Panas menarik kelembapan ke udara. Semakin banyak air meninggalkan tanah, mineral menjadi semakin pekat di bawah permukaan. Di beberapa pulau, bagian tengah tanah dapat menjadi jauh lebih asin dibanding air di kanal sekitarnya. Garam dan mineral akhirnya tersimpan di bawah daratan, sementara air permukaan tetap relatif segar. Pulau-pulau Okavango dengan demikian melakukan sesuatu yang tidak terlihat dari atas. Mereka menjadi tempat penumpukan garam yang seharusnya memenuhi sistem. Penelitian terhadap air tanah dan sedimen di delta menunjukkan evapotranspirasi dapat memusatkan garam di bawah pulau, bahkan membentuk air tanah asin di bawah bagian tengahnya. Tanda proses itu kadang terlihat dari vegetasi, tapi sebuah pulau dapat dipenuhi pohon. Semakin masuk ke tengah, tumbuhan berubah. Di beberapa tempat, pusatnya justru lebih terbuka karena tanah terlalu asin untuk jenis vegetasi tertentu. Jadi, ketika dari udara kita melihat sebuah pulau hijau dengan bagian tengah yang kosong, bentuk itu tidak selalu kebetulan. Ada proses panjang yang berlangsung di bawahnya. Air masuk, pohon mengambil kelembapan, mineral terkumpul, tanah berubah, pulau perlahan berkembang, lalu kanal menyesuaikan diri dengan bentuk baru di depannya. Okavango membangun dirinya sedikit demi sedikit. Tumbuhan dapat mengubah aliran, endapan dapat membelokkan kanal, pulau mempengaruhi arah air menentukan tempat tumbuh-tumbuhan berikutnya. Landscape yang kita lihat hari ini merupakan hasil hubungan panjang antara air, pasir, akar, mineral, dan tanah yang sangat datar. Tetapi, masih ada satu pertanyaan besar. Setelah melihat luasnya banjir, sulit membayangkan semua air ini benar-benar berhenti di tengah benua. Jika kita terus mengikuti alirannya ke selatan, kemana sungai akan membawa kita? Perjalanan akhirnya mendekati Maun. Kota ini berdiri di bagian bawah sistem Okavango dan menjadi salah satu gerbang utama menuju delta. Pesawat kecil berangkat dari sini menuju landasan-landasan di pedalaman. Kendaraan membawa pengunjung ke Moremi. Perahu menggunakan jalur air ketika kondisi memungkinkan. Di dekat Maun, Sungai Talamakane membawa sebagian air dari delta ke arah tenggara. Sekilas, sungai ini seperti memberi harapan bahwa Okavango akhirnya menemukan jalan keluar. Air terus berjalan.
Pada tahun-tahun dengan banjir cukup besar, sebagian dapat mencapai sistem Danau Ngami dan cekungan lain di bagian bawah. Namun, arah ini tetap tidak menuju samudra. Semakin jauh dari sumber utama, aliran melemah. Kanal kehilangan air, genangan terputus, sebagian tanah mengering, dan sedikit demi sedikit sungai raksasa itu lenyap. Penyebabnya lebih menarik daripada sekedar matahari gurun yang panas. Geografi sudah lebih dulu menyebarkan air ke permukaan yang sangat luas. Sungai tidak lagi terkumpul dalam satu alur dalam. Air berada di kanal dangkal, di rawa, di padang yang tergenang, di antara akar tumbuhan. Luas permukaan yang sangat besar memberi kesempatan bagi atmosfer untuk mengambil air sedikit demi sedikit. Matahari menguapkan air langsung dari tanah dan rawa. Tumbuhan mengambil kelembapan melalui akar, lalu melepaskannya kembali melalui daun. Sebagian air juga masuk ke tanah. Dalam keseimbangan tahunan Okavango, kehilangan air ke atmosfer melalui evaporasi dan transpirasi mendominasi nasib air yang mencapai delta. Jadi, Kalahari tidak mengeringkan sebuah sungai utuh sekaligus. Sungainya lebih dulu dipecah, disebarkan, ditahan, dimasukkan ke rawa dan tumbuhan. Baru setelah itu, air perlahan kembali ke udara. Ada sesuatu yang hampir bertentangan dalam proses ini. Okavango hanya bisa menciptakan dunia sebesar ini karena airnya gagal menemukan laut. Jika sungainya memiliki lembah sempit yang terus menurun sampai pantai, banyak air akan lewat begitu saja. Di Kalahari, tanah menahannya. Kemiringan yang kecil memaksanya menyebar. Akibatnya, perjalanan ke laut gagal. Tetapi, kegagalan itu memberi waktu bagi rawa, rumput, pepohonan, ikan, burung, dan mamalia untuk menggunakan air sebelum air tersebut menghilang. Namun, sistem sebesar ini mempunyai kelemahan. Sebagian besar air yang kita lihat di Botswana berasal dari tempat yang sangat jauh. Apa yang terjadi di hulu tidak berhenti di Angola. Jika jumlah air berubah, gelombangnya akan berjalan ke selatan. Jika lahan basah di hulu berubah, cara air disimpan dan dilepaskan juga dapat ikut berubah. Jika penggunaan air meningkat sepanjang sungai, wilayah bawah menerima konsekuensinya. Dan variasi hujan alami sendiri sudah cukup membuat ukuran banjir Okavango berubah besar dari tahun ke tahun. Basin ini melewati Angola, Namibia, dan Botswana. Sehingga bagian-bagian yang terlihat terpisah sebenarnya bergantung pada air yang sama. Perbedaan itu dapat terlihat langsung di delta. Pada tahun dengan aliran besar, air menjangkau wilayah yang sudah lama kering. Karena lama dapat hidup kembali. Padang yang jarang tergenang kembali berubah menjadi rawa. Pada tahun yang lebih lemah, tapi banjir berhenti lebih cepat. Tempat yang biasanya menerima air, kemungkinan tetap menjadi padang kering. Bagi satwa, selisih beberapa kilometer pada batas banjir dapat berarti perjalanan yang lebih jauh untuk mencari air. Bagi manusia, jalur yang terbuka dan tertutup ikut berubah. Bagi wisatawan, tempat yang pernah dilalui Mukoro pada satu musim dapat berubah menjadi tanah yang harus dilewati dengan kendaraan pada musim lain. Okavango tidak pernah benar-benar memiliki satu wajah. Bahkan, dalam satu tahun, sebuah tempat dapat berubah beberapa kali. Di awal musim, tanahnya kering. Kemudian, air datang, rumput tumbuh, genangan membesar. Beberapa bulan kemudian, air mulai mundur. Bekas rawa kembali menjadi padang. Dan ketika daratan terbuka, jejak hewan mengambil alih tempat yang sebelumnya dilewati ikan. Menjelang akhir musim kering, perubahan itu semakin jelas. Kanal kecil mulai terputus. Air dangkal menghangat. Sebagian tepian berubah menjadi lumpur. Rumput tinggi yang tumbuh saat banjir mulai mengering. Hewan kembali berkumpul di sumber air yang masih tertahan. Di kejauhan, debu muncul dari kawanan yang melintasi dataran. Okavango perlahan mengecil. Landscape yang beberapa bulan sebelumnya dipenuhi air,
mulai menyerahkan tanahnya kembali kepada Kalahari. Dan ratusan kilometer di utara Botswana tidak ada tanda bahwa sesuatu sedang datang. Di sana hanya ada dataran tinggi Angola, langit yang semakin berat, rumput yang menunggu hujan. Lalu awan pertama pecah, air jatuh ke tanah. Sebagian menghilang di antara tumbuhan, sebagian masuk ke rawa kecil, sebagian menemukan alur dan mulai mengisi sungai. Belum ada perubahan di Botswana. Kanal Okavango masih rendah, padang masih kering. Gajah masih berjalan mencari air yang tersisa. Tidak ada apapun di delta yang menunjukkan bahwa banjir berikutnya sudah lahir. Air itu masih terlalu jauh. Perjalanannya baru beberapa kilometer. Masih ada Angola, masih ada Namibia, masih ada lebih dari 1.000 kilometer jalur sungai di depan. Berbulan-bulan kemudian, jauh di tengah Kalahari, sebuah kanal yang hampir diam akan mulai naik. Hanya beberapa sentimeter. Papirus di tepinya kembali menyentuh air. Lalu, arus tipis muncul di antara rerumputan. Dan tanpa setetes hujan pun harus jatuh di atas tempat itu, pada hari tersebut gurun mulai berubah lagi.